yang harus dikembangkan terkait dengan koleksi-koleksi buku selanjutnya. Nah, ketika berbicara apa koleksi-koleksi buku yang penting lagi. Jadi ini sistem otomasi juga menjadi dasar. Maka tenaga perpustakaan itu menggunakan sebuah sistem yang mempermudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Etam, kembali lagi di podcast Etam Kayu Bebaya, persembahan dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BGTK Kaltim. Podcast ini sebagai wadah belajar, berbagi informasi, kolaborasi dan sinergi di bidang pendidikan. Perkenalkan, saya Rizky Nursanti yang akan memandu podcast kita kali ini dengan tema Peran Tenaga Perpustakaan sebagai Mitra Strategis Guru dalam Pembelajaran. Selama ini, perpustakaan seringkali tersembunyi atau perpustakaan sekolah itu hanya soal peminjaman buku saja. Padahal peran perpustakaan sekolah seharusnya bisa lebih dari itu. Di dalamnya tersimpan kunci keberhasilan literasi siswa. Kita akan mengupas bagaimana perpustakaan dapat menjadi garda terdepan bukan lagi sekedar menjadi ruang buku. Telah hadir bersama kita salah satu penyusun dari modul pelatihan peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah, yaitu Ibu Yeti Fatri Dewi MPD. Beliau merupakan Widya Prada Ahli Madya pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi. Selamat datang Ibu Yeti. Selamat berjumpa Mbak Rizky. Halo sahabat Etam, pagi hari ini kita berjumpa di podcastnya BGTK Provinsi Kalimantan Timur. Baik, terima kasih Bu Yeti telah meluangkan waktu di tengah kesibukan kita. Baik Ibu, di naskah akademik pembelajaran mendalam, tenaga perpustakaan disebut sebagai mitra pembelajaran. Kenapa perannya bergeser dari pelaksana administrasi menjadi mitra strategis? Apa filosofi utamanya di balik pergeseran ini? Oke. Jadi di dalam pembelajaran mendalam ada satu bagian di kerangka pembelajarannya itu mengatakan bahwa ada satu yang mendukung, yaitu kemitraan pembelajaran gitu ya. Kemitraan pembelajaran ini salah satunya itu adalah tenaga kependidikan. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam itu sendiri, tujuan utama dari pembelajaran mendalam itu bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi sampai kepada bagaimana siswa itu bisa berpikir logis gitu ya, bisa mengaitkan satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, tentunya untuk mencapai itu tidak terlepas dari yang namanya literasi. Kalau kita berbicara literasi, berarti ada kaitannya dengan salah satu yang berkaitan di perpustakaan itu sumber belajar. Apa itu buku-buku? Jadi ada pergeseran paradigma ya. Makanya di dalam ketika penerapan pembelajaran mendalam, tenaga perpustakaan salah satunya ya dari tenaga kependidikan itu sangat berperan penting sebagai mitra pembelajarannya, di mana mereka tidak hanya bertugas untuk menyiapkan buku saja, tetapi mereka itu lebih kepada bagaimana mendampingi peserta didiknya untuk mencapai pada tujuan yang utama tadi. Salah satu dimensi dari profil lulusannya yaitu penalaran kritis. Bagaimana mereka bisa berkreativitas, bagaimana mereka bisa memunculkan ide-ide yang baru, mengembangkan ide. Nah, ini tidak lepas dari peran tenaga perpustakaan. Jadi tenaga perpustakaan ini akan mendampingi siswa khususnya salah satunya, dan berkolaborasi dengan guru di dalam menerapkan pembelajaran mendalam ini di dalam kelasnya. Karena ketika menerapkan pembelajaran mendalam itu
sumber belajar itu sangat penting bagi siswa untuk mencapai tadi kemampuan berpikir kritisnya siswa gitu. Baik, Makanya peran tenaga perpustakaan itu sangat penting sekali di dalam pembelajaran mendalam. Yang jelas ketika pembelajaran mendalam itu kan keterampilan abad 21 itu akan kita tingkatkan. Baik, terima kasih Bu. Berarti tidak hanya sekedar menyediakan sumber belajarnya yaitu buku ya Ibu ya, tenaga perpustakaan itu, tapi juga mendampingi siswa untuk belajar maupun mendampingi guru untuk dalam proses pembelajarannya. Begitu sahabat Etam. Kemudian Ibu, bagaimana mengimplementasikan PM sebagai tenaga perpustakaan? Oke, baik, seperti yang saya jelaskan tadi ya, karena peran tenaga perpustakaan itu sebagai mitra di dalam pembelajaran, mitranya guru di dalam pembelajaran, lalu bagaimana tenaga perpustakaan ini masuk ke dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi ada satu kolaborasi yang harus dilakukan oleh tenaga perpustakaan dengan gurunya, yaitu mencoba untuk mengidentifikasi apa-apa saja sih sumber belajar yang dibutuhkan oleh siswa atau murid kita di kelas ketika guru itu melakukan proses pembelajaran, sehingga tenaga perpustakaan itu bisa menyiapkan sumber-sumber belajar yang merupakan koleksi-koleksi di perpustakaan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar menunggu siswa masuk ke perpustakaan, mencatat berapa orang, mencatat berapa buku yang harus dibacanya, tidak, tetapi lebih kepada ketika pembelajaran mendalam itu dimulai dengan merelevankan antara sumber belajar yang ada di perpustakaan dengan yang dibutuhkan oleh murid di dalam proses pembelajaran. Jadi di dalam implementasi pembelajaran mendalam itu benar-benar tenaga perpustakaan itu ketika kita berbicara pencapaian penalaran kritis, mereka sangat berperan. Jadi begitu implementasinya di dalam pembelajaran mendalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti tenaga perpustakaan ini harus proaktif ya, berkolaborasi dengan guru gitu ya? Benar sekali. Jadi tidak menunggu ya, tidak menunggu. Biasanya kan tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu guru yang datang. Tapi sekarang kan tidak. Makanya sekarang ada juga yang namanya bahwa tenaga perpustakaan itu harus harus berkolaborasi. Nah, di dalam satuan pendidikannya berkolaborasinya dengan siapa? Ya dengan guru salah satunya, untuk menyiapkan pembelajaran yang bermakna, yang nanti siswa itu mendapatkan sesuatu yang bisa diimplementasikan di dalam kehidupan nyatanya. Nah, ini nggak terlepas dari informasi-informasi sumber-sumber belajar yang ada di perpustakaan. Baik, terima kasih Bu. Kemudian sekarang eranya coding dan AI nih Bu. Kalau kurikulum sudah digital banget, apa peran konkret perpustakaan selain hanya menyediakan buku-buku fisik saja nih Bu? Iya, nah seperti yang kita ketahui ya, bahwa di dalam koleksi sebuah perpustakaan itu kan tidak hanya berupa buku, berupa fisik, tidak juga hanya berupa buku di dalam bentuk digital, tetapi koleksi perpustakaan itu juga bisa berupa game-game edukatif ya, game-game edukatif yang dapat menggiring siswa itu untuk mendapatkan sesuatu dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, salah satunya yang akan ada di dalam perpustakaan itu kan ada DVD dulu ya, ada DVD, ada video. Nah, sekarang dituntut tenaga perpustakaan itu juga untuk lebih lagi menyiapkan koleksi terkait dengan sistem-sistem digital yang bisa dimanfaatkan langsung oleh siswa-siswa itu untuk pembelajarannya sendiri, yang berkaitan dengan pembelajarannya sendiri. Jadi game-game digital itu salah satunya juga ada di perpustakaan. Nah, siswa bisa masuk ke perpustakaan, mencoba melakukan proses pembelajaran. Lalu di sini tenaga perpustakaan itu apa perannya? Apakah di saat itu terjadi hanya guru yang berperan? Enggak.
Nah, tenaga perpustakaan akan ikut melakukan pembimbingan kepada siswa dalam menggunakan itu. Ketika kita berbicara digital, apalagi sekarang terkait dengan coding ya, coding dan kecerdasan artifisial. Sebenarnya coding dan kecerdasan artifisial itu diimplementasikan di dalam pembelajaran kan lebih kepada untuk kemampuan berpikir komputasionalnya ya. Nah, ini di dalam perpustakaan itu bisa menyiapkan bagaimana kemampuan itu bisa berkembang. Salah satunya adalah penyelesaian masalah. Makanya tenaga perpustakaan itu menyeleksi yang berbasis digital untuk kebutuhan pembelajaran tersebut ada juga di dalam perpustakaannya. Gitu. Berarti tenaga perpustakaan ini tidak hanya menyiapkan koleksi buku-buku saja. Betul. Ya Bu ya gitu. Tetapi ternyata bisa juga menyiapkan koleksi game-game. Tentu saja gamenya juga harus diseleksi dengan tepat ya Bapak Ibu. Iya betul. Jadi sesuai dengan kebutuhannya. Kan kita ketahui bahwa saya katakan tadi perpustakaan itu tidak hanya buku saja, tidak hanya buku saja sebagai koleksinya. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian modul pelatihan tenaga perpustakaan menekankan pentingnya perencanaan strategis atau Renstra. Seberapa penting sih Bu tenaga perpustakaan ini menyusun Renstra dan produk-produk turunannya? Nah terkait dengan Renstra ya, salah satu yang ada di modul untuk peningkatan kompetensi bagi tenaga perpustakaan. Kegiatan belajar pertamanya itu adalah diawali dengan Renstra. Renstra ini sangat penting sekali karena Renstra ini yang dijadikan sebagai panduan atau arah dari tenaga perpustakaan itu sendiri untuk melakukan transformasi di perpustakaan sebagai wadah, sebagai tempat untuk siswa belajar. Kenapa Renstra ini penting? Di dalam Renstra itu ada bagian yang pertama itu adalah bahwa tenaga perpustakaan itu harus punya visi. Jadi perpustakaan di satuan pendidikan itu punya visi yang harus dicapai. Untuk mencapai visinya tentunya ada program-program yang harus dikembangkan oleh tenaga perpustakaan. Supaya terarah, maka tenaga perpustakaan itu harus merencanakannya dengan tepat. Setiap program-program yang akan dilakukan untuk perubahan itu. Perencanaan yang tepat itu bagaimana? Ya, perencanaan yang sesuai dengan visi dan kebutuhan dari satuan pendidikan atau sekolah itu sendiri. Jadi ketika kita berbicara Renstra itu sangat penting sekali. Kemudian dari Renstra kan punya produk-produk turunannya. Kalau Renstra kan lebih kepada jangka menengah ya, jangka menengah 4 tahun gitu ya, Renstra 4 tahun. Di situ ada program, ada deskripsi program yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu selama 4 tahun. Lalu di setiap tahunnya bagaimana? Maka disusunlah yang namanya rencana kerja tahunan. Nah, rencana kerja tahunan ini untuk mengimplementasikannya di setiap tahun itu ini perlu kolaborasi. Tidak bisa tenaga perpustakaan saja. Maka kolaborasi yang dilakukan dengan semua warga sekolah. Salah satunya mungkin di dalam Renstranya itu akan muncul bahwa kita akan menambah sebuah koleksi. Kita kaitkan dengan pembelajaran mendalam. Nah, koleksi itu kita kaitkan dengan kurikulum yang ada sekarang gitu ya. Terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang sebagai prioritas untuk pendekatan yang digunakan di dalam pembelajaran. Nah, di dalam Renstra itu harus muncul bagaimana memunculkan koleksi-koleksi yang relevan dengan kurikulum itu sendiri. Jadi Renstra itu memang langkah pertama untuk mencapai visi dari perpustakaan itu sendiri. Baik Ibu. Renstra ini apakah tenaga perpustakaan membuat Renstra tersendiri tanpa terkait dengan Renstra sekolah ataukah harus menjadi bagian dari Renstra sekolah sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau dibilang tersendiri tidak. Dia merupakan bagian, dia akan masuk ke dalam Renstranya, rencana kerjanya di satuan pendidikan. Namun ketika menyusunnya, dia punya pola, dia punya
tahapan-tahapan tersendiri di mana nantinya dia akan masuk. Apa yang ada di Renstra Perpustakaan nanti kan akan masuk ke dalam rencana kerjanya satuan pendidikan. Makanya ketika menyusun Renstra tetap harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru yang menjadi tim penyusun dari rencana kerja sekolah itu. Nah, satu lagi ketika menyusun Renstra, tenaga perpustakaan itu tidak terlepas juga dari yang namanya rapor pendidikan. Nah, ini adalah sumber data awal untuk menganalisis, kan ada menganalisis kebutuhan ya, bisa menggunakan salah satunya SWOT, menganalisis kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangnya apa, kemudian ancamannya nanti apa. Nah, itu dasar utamanya bisa diambil dari rapor pendidikan. Jadi program-program rencana-rencana strategis yang ada di dalam Renstra itu sinkron dengan kondisi nyatanya di satuan pendidikan itu. Baik, berarti Renstra Perpustakaan itu harus selaras ya Bu ya dengan Renstranya milik sekolah. Iya, betul sekali. Apakah ada sumber lain gitu Ibu untuk menyusun rencana strategis ini? Oke, tadi salah satunya rapor ya. Nah, kita ingat bahwa di perpustakaan itu ada sebuah sistem otomasi ya yang disebut, mungkin para tenaga perpustakaan nih udah sering menggunakan, tapi ada juga yang belum menggunakan. Ini berbasis digital sebenarnya, yang biasa itu disebut yang digunakan itu SLIM ya. SLIM. Ada juga satu lagi yaitu InListLite. Nah, ada dua itu. Sebenarnya ini sistem ini tidak hanya untuk mencatat koleksi-koleksi buku saja, atau tidak hanya mencatat berapa sih buku yang dipinjam gitu ya di dalam 1 minggu, dalam 1 bulan mungkin ya. Tidak hanya untuk dimanfaatkan untuk itu saja, namun lebih dari itu ini bisa menjadi sumber data. Yang akan digunakan oleh tenaga perpustakaan untuk menentukan apa sih yang harus dikembangkan terkait dengan koleksi-koleksi buku selanjutnya. Nah, ketika berbicara apa koleksi-koleksi buku yang penting lagi untuk dikembangkan di perpustakaan, itu akan masuk ke dalam rencana strateginya. Itu sistem otomasi. Jadi ini sistem otomasi juga menjadi dasar. Maka tenaga perpustakaan itu menggunakan sebuah sistem yang mempermudah. Di akhir nanti sebuah rencana strategis itu diimplementasikan, dan di akhir nanti akan ada evaluasi. Salah satu yang akan dievaluasi ini adalah akan bisa digunakan dari SLIM, sehingga bisa menentukan lagi apa program di tahun berikutnya. Nah, jadi tidak hanya rapor pendidikan, SLIM dan InListLite. Nah, itu juga bisa digunakan. Berarti otomasi ini, penggunaan SLIMS dan InListLite itu sangat penting ya, karena pada penggunaan SLIMS dan InListLite ini nantinya akan terdapat data buku-buku apa saja yang sering dipinjam, sehingga tenaga perpustakaan ini bisa menganalisis untuk membuat kebijakan pengembangan koleksi. Iya, gitu betul ya, sekali. Pada modul itu juga terdapat materi tentang literasi informasi. Apa sebenarnya literasi informasi itu, Ibu? Dan apa manfaatnya untuk siswa? Oke, baik. Nah, ada satu bagian di dalam peran seorang tenaga perpustakaan itu
yaitu melakukan pembimbingan literasi informasi. Pembimbingan kepada siapa? Pembimbingan kepada pemustaka salah satunya. Kalau kita kaitkan ke sekolah atau satuan pendidikan, berarti siswa. Bukan apa hanya siswa saja, tidak, termasuk guru juga. Nah, tenaga perpustakaan bisa melakukan pembimbingan literasi informasi. Lalu apa? Literasi informasi itu sebenarnya apa sih gitu ya? Literasi informasi itu merupakan sebuah kemampuan untuk menemukan informasi, kemudian mengevaluasi informasi yang didapat, dan terakhir adalah menggunakan informasi itu sendiri secara efektif. Ini dilakukan oleh tenaga perpustakaan itu untuk menjadikan siswa itu menjadi seorang pembelajar. Sehingga kalau seorang siswa murid di dalam hal ini literasi informasinya itu bagus, dia bisa mudah untuk menemukan ide-ide. Nah, menemukan ide-ide, bahkan mengembangkan ide-ide yang baru. Karena menemukan sebuah informasi yang tepat untuk itu. Tenaga perpustakaan itu dalam hal ini perlu melakukan yang namanya bimbingan literasi informasi. Bagaimana sih siswa ini, kita arahnya ke siswa, bagaimana siswa menemukan sumber-sumber belajar yang tepat yang ada di perpustakaan, koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukannya di proses pembelajaran. Salah satu contohnya, ketika guru meminta siswa untuk mengerjakan sebuah proyek dan menyusun sebuah laporan proyek, tentunya di dalam laporan itu tidak hanya dari data yang mereka dapatkan melalui investigasi atau wawancara atau data-data yang ada di lingkungan, tetapi mereka menyandingkan dengan sebuah sumber belajar atau referensi. Nah, referensi ini ada di perpustakaan, Kemudian untuk menemukan referensi yang tepat, tentunya mereka harus punya keterampilan literasi informasi itu. Untuk meningkatkan literasi informasi itu, maka tenaga perpustakaan itu sangat penting untuk melakukan bimbingan, pendampingan kepada siswa atau murid untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut, sehingga tepat, mereka akan lebih cepat untuk menemukan sumber yang tepat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi begitu, literasi informasi itu sangat penting sekali diketahui oleh siswa-siswa kita. Nah, salah satu di dalam modul kita yang kita kembangkan, salah satu yang dapat digunakan model pembimbingan kepada siswa itu adalah model Big Six. Nah, itu. Apa sih Big Six itu? Iya, jadi Big Six itu ada 6 langkah loh, panjang, ada 6 langkah untuk melakukan pembimbingan. Mulai dari bagaimana siswa itu menentukan sebuah masalah, ya, merumuskan sebuah masalah, bagaimana masalah sampai kepada bagaimana nanti masalah itu dapat diselesaikan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab harus menggunakan sebuah referensi, ya, sebuah sumber belajar yang tepat. Itu langkah pertama. Nah, di sini seorang tenaga perpustakaan itu harus menggiring dari sana, harus melakukan pembimbingan dari awal, sehingga siswa itu tidak salah arah sampai kepada akhirnya dia bisa menentukan, oh, untuk menyelesaikan proyek, laporan dari proyek yang diberikan oleh guru ini ternyata banyak sekali loh sumber-sumber yang kita bisa gunakan. Kenapa bisa mereka mengatakan begitu? Karena mereka tadi sudah melakukan literasi informasi. Dari mana saja sih sumber-sumber ini kita bisa dapatkan? Sampai kepada bagaimana mereka itu untuk mendapatkan sumber itu tentunya punya alat, ya. Apa alat? Untuk mencari sumber ini mereka menggunakan berbagai macam cara. Penelusurannya banyak sekali, gitu ya. Nah, sumber ini tidak hanya dari buku perpustakaan saja, tetapi bisa juga dari jurnal, dari sebuah artikel yang pernah dibuat sebelumnya yang berkaitan dengan topiknya. Nah, untuk seperti itu, seorang tenaga perpustakaan itu harus melakukan pembimbingan kepada
siswa. Nah, ini literasi informasi merupakan bagian yang sangat penting sekali. Baik, terima kasih Ibu. Di modul juga disinggung pentingnya jejaring profesional. Kalau di perpustakaan ini berarti ATPUSI ya Iya, Ibu ya, betul. Asosiasi ATPUSI. Tenaga Perpustakaan Sekolah Indonesia. Oke. Kenapa ini penting banget buat tenaga perpustakaan yang sering kerja sendirian di sekolah? Apa manfaat konkretnya ini Ibu? Oke, nah ini ya terkait dengan jejaring, namanya jejaring. Kita membuat sebuah jaringan sehingga nanti terjadi sebuah komunitas ya yang memiliki visi yang sama, tujuan yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Lalu apa sih manfaat ketika tenaga perpustakaan ini punya sebuah jejaring sehingga masuk di dalam sebuah komunitas? Manfaatnya tidak lain itu adalah yang pertama, melalui jejaring ini mereka bisa berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Nah, ketika berbicara pengalaman, mereka kan punya pengalaman yang berbeda. Di satu sisi, dari pengalaman yang mereka miliki itu menjadikan sebuah inspirasi bagi tenaga perpustakaan itu ketika berada di dalam sebuah jejaring itu, yang nantinya bisa diterapkan juga pengalaman dari tenaga perpustakaan di sekolah yang satu dengan sekolahnya dia sendiri itu kan tentunya berbeda. Nah, ada sesuatu yang nanti yang mereka akan dapatkan dari berbagi pengalaman. Itu yang pertama. Kemudian mereka juga bisa memanfaatkan jejaring ini untuk berkolaborasi di dalam pemanfaatan sumber belajar. Ternyata di sekolahnya A, tenaga perpustakaan yang A butuh buku misalnya ya, nggak ada di sekolah saya. Tetapi mendapat informasi dari sebuah jejaring yang sudah dibentuk tadi ada di sekolah B. Nah, ini bisa digunakan, ini bisa dimanfaatkan untuk apa nama istilahnya itu silang ya, meminjam silang gitu. Jadi saya pinjam dulu dari sekolahmu dan kamu bisa juga menggunakan dari sekolah kita. Itu yang kedua. Kemudian dengan jejaring ini tenaga perpustakaan itu juga bisa meningkatkan kompetensinya, di mana di jejaring atau asosiasi profesi ini sangat sering sekali mengadakan berbagai bentuk pelatihan, webinar ataupun sosialisasi sehingga bisa meningkatkan kompetensi dari tenaga perpustakaan itu sendiri. Baik, ternyata bergabung di sebuah asosiasi profesi itu sangat penting ya. Betul. Karena tenaga perpustakaan bisa belajar dari rekan seprofesinya ya Bu ya. Betul sekali. Ibu, keren banget nih insight-insightnya dari Bu Yeti. Terima kasih sudah memberikan penjelasan mengenai tenaga perpustakaan sebagai mitra strategis pembelajaran di sekolah. Semoga teman-teman tenaga perpustakaan semakin pede dan semangat menjadi agen perubahan literasi di sekolah masing-masing. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe akun media sosial kami seperti Instagram dan YouTube kami yaitu BGTK Kaltim, serta website kami bgtkkaltim.kemdikdasmen.go.id untuk mendapatkan informasi resmi dan terkini. Baik sahabat Etam, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi. Salam. Terima kasih Bu Yeti. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.